Saya saudarakan. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'd. Alhamdulillah, ikhwani wa akhwati fi din rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita dipertemukan kembali dalam majelis ilmu yang mulia dalam kajian kita membahas kitab Riyadhus Shalihin tulisan Al-Imam Al-Hafidz Asy-Syaikh Abu Zakaria Yahya Ibnu Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala. Alhamdulillah, kita masih berada di bab al-wasiyatu bin nisa, wasiat untuk berbuat kebaikan kepada kaum perempuan. Ya, hadis-hadis yang kita baca, yang telah kita baca di pertemuan yang lalu, di bab ini maupun bab-bab sebelumnya, tentu banyak memberikan faedah kepada kita. Karena hadis Rasulullah SAW itu sekedar dibaca, pengaruhnya berbeda dengan ucapan manusia biasa seindah apapun rangkaian ucapan tersebut. Karena sabda Rasulullah SAW wahyu dari Allah yang mengandung petunjuk, petunjuk yang tentu akan mudah diterima, mudah masuk dan mudah diserap oleh hati orang-orang yang beriman. Ketika Allah Subhanahu wa taala mensifati Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim, sesungguhnya engkau ya Rasulullah benar-benar memberikan petunjuk, bimbingan bagi manusia untuk menempuh jalan yang lurus. Ini berarti diri Rasulullah SAW itu merupakan sebab kuat petunjuk. Orang yang mempelajari akhlak beliau, mempelajari ucapan beliau, dekat dengan kehidupan beliau, yakni membaca hadis-hadis beliau SAW, maka dirinya dekat dengan petunjuk. Makanya antum ya, atau jangan ada di antara kita yang menyangka waktu kita baca sebuah hadis diterjemahkan, apalagi dijelaskan maknanya, dia langsung apa gunanya kita baca hadis-hadis ini kalau toh kita tidak amalkan. Maka kita jawab sama orang seperti ini, apakah Anda tidak tahu beramal itu membutuhkan taufik dari Allah? Taufik di tangan Allah, tapi Allah jadikan sebab. Barang siapa yang memperkuat sebab, insya Allah dia akan dapatkan hasil. Tetapi kalau dia tidak menempuh sebab, tidak mengusahakan, jangan harap dapatkan hasil. Allah menjadikan segala sesuatu secara umum di dunia ini dengan sebab. Ya, secara umum dengan sebab. Misalnya orang yang ingin menuju ke suatu tempat, ya, dia butuh untuk tahu jalannya, jalur mana yang harus ditempuh. Dia harus tahu jalur-jalur yang mungkin termudah untuk sampai ke tempat tersebut. Memang bisa dikatakan ya
kalau seseorang itu sudah berusaha menempuh jalur yang benar, sudah berusaha selalu minta pertolongan kepada Allah, dia kumpulkan sebanyak-banyak sebab, maka tidak mungkin Allah akan kecewakan hasilnya. Tidak mungkin Allah akan kecewakan hasilnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may yaqtasim billahi faqad hudiya ila siratal mustaqim." Barang siapa yang berpegang teguh dengan petunjuk Allah, dia yang akan diberikan bimbingan hidayah untuk menempuh jalan yang lurus. Maksudnya, antum semakin memperkuat sebab, memang hasilnya hidayah di tangan Allah, pasti itu. Tetapi Allah menuntun kita dalam agamanya dengan sebab-sebab supaya kita mudah dapatkan hidayah darinya. Nah sekarang kalau ada yang putus asa, belum tentu juga kita tahu kebenaran, kita bisa mengamalkannya. Kita jawab sama dia, sedangkan orang yang tahu saja belum tentu dapat, apalagi yang tidak tahu, tidak mungkin dapat. Yang tidak mau tahu, tidak mungkin dapat sama sekali. Orang yang mengusahakan sebab saja belum tentu berhasil, apalagi yang tidak mengusahakan sebab sama sekali. Karena pernah jelaskan dulu masalah doa, masalah satu kajian kita. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala waktu membahas mengenai doa. Doa ini kata beliau, min aqwal asbab li jalbil manafi' wa daf'il mafasid atau madar. Doa itu adalah sebab yang terkuat untuk bisa mengusahakan kebaikan, menolak keburukan. Kenapa orang banyak berdoa dan dikabulkan atau tidak mendatangkan kebaikan bagi dia? Karena sebabnya lemah. Dia menggunakan sebab tapi tidak diperkuat sebabnya. Apa itu? Dia berdoa asal-asalan. Nah, perumpamaannya manusia, antum minta sama seseorang, tapi tidak perhatian. Anak butuh bantuan antum, tapi kayaknya antum tidak bisa tolong saya. Aku terlalu lemah untuk ini. Nah orangnya tidak dibujuk-bujuk, malah tersinggung dia. Jangan kamu bantu, sekedar melihat saja apa yang dibutuhkan, dia tidak mau. Ini kepada manusia. Jadi kata beliau, doa itu sebab. Tapi kalau antum perkuat sebabnya, pilih waktu-waktu dikabulkan doa, lafaz doa dimulai dengan memuji Allah, menyebutkan nama-namanya yang maha indah. Apalagi pilih doa dari yang lafaznya dari hadis Rasulullah SAW yang isinya menyeluruh. Dimulai dengan misalnya ya kita menghadap kiblat dalam keadaan berwudu, apalagi kita mulai dengan amal soleh, kita baca Al-Quran dulu, kita bersedekah dulu, kita kasih muqaddimah, pembukaan yang Allah cintai. Apalagi di situ kita sebutkan nama Allah yang paling agung, yang disebutkan jaminannya dalam hadis yang sahih. Kita sebutkan lafaz-lafaz doa yang dijamin pengabulannya, seperti la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu dakwanya Nabi Yunus di dalam perut ikan. Yang kata Rasulullah SAW, ma da'a biha muslim, tidaklah seorang muslim berdoa dengannya kemudian doanya akan ditolak. Kalau diperkuat sebabnya, kata Ibnu Qayyim, kalau doa yang dikumpulkan sebab-sebab kuat seperti ini, apa kata beliau? Hasilnya apa? La yakadu yurad, hampir pasti tidak akan ditolak oleh Allah. Ya, jadi jangan kita bayangkan Allah itu seperti manusia pelit. Orang sudah berusaha terus ditolak, tidak mungkin. Allah itu maha pemurah. Orang tidak minta saja dikasih. Orang yang berusaha dengan usaha kecil saja dilipat gandakan. Masa ada orang yang sungguh-sungguh tidak dikasih? Tidak mungkin. Makanya dalam hubungannya dengan apa yang kita belajar saat ini, kita baca hadis Rasulullah SAW. Masya Allah, membaca hadis itu termasuk jalan Allah yang paling besar. Dulunya orang-orang sebelum kita dapat hidayah kebaikan jadi generasi terbaik adalah karena belajar hadis. Para sahabat, apa dulu yang mereka pelajari di majelis-majelis mereka? Apa yang mereka paling luangkan waktu untuk diisi? Mendengarkan sabda Rasulullah SAW. Iya kan? Hadir di Masjid Nabawi
innahum abaru hadhihi ummati quluban wa a'maquha ilman. Kata Ibnu Mas'ud tentang sahabat, mereka adalah orang yang paling baik hatinya, paling dalam ilmunya, karena paling rajin belajar. Tentu sekarang kita tidak bisa dengarkan hadis Rasulullah SAW langsung dari beliau. Maka dengan kita baca hadis-hadis yang telah diriwayatkan oleh para ulama, dijaga kesahihannya dengan penjagaan Allah sampai kepada kita. Wallahi ini jalan Allah yang paling besar. Ketahuilah ya, kalau seseorang merasa dirinya sulit untuk berubah, maka datang dan baca hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pahami isinya. Tentu sebelumnya adalah baca Al-Quran dan pahami kandungannya. Wallahi dia akan berubah. Kalau dia sungguh-sungguh, kalau dia benar-benar ingin memperbaiki diri, Allah tidak akan kecewakan harapannya. Allah itu Maha Pemurah, bukan cuma pemurah biasa, Maha Pemurah, Jawad, Karim, Maha Pemurah, Maha Dermawan, bukan cuma dermawan, Maha Dermawan. Ketika Allah membalas kebaikan, bukan hanya dibalas tapi dilipat gandakan. Asy-Syakur, Maha berterima kasih, artinya membalas kebaikan lebih daripada yang diperbuat oleh hamba. Al-Latif, Maha menyampaikan kepada hamba-hamba kebaikan dari arah yang mereka tidak sangka. Yang sifatnya seperti ini, masa akan mengecewakan hambanya ketika dia menempuh jalan sebab, apalagi sebab yang terbaik. Jadi kita semua harus menyadari ini. Antum belajar itu untuk perbaikan diri. Makanya jangan ragu-ragu meluangkan waktu untuk belajar ilmu yang benar. Jangan setengah-setengah. Apakah antum ingin ini perbaikan dirinya setengah-setengah? Tidak ada yang mau. Kita ingin perbaiki diri kita dengan sempurna. Ya, kita berdoa kepada Allah itu merupakan sebab yang terbaik. Usahakan doanya supaya terkumpul sebab-sebab pengabulannya. Yang kata Ibnu Qayyim tadi, doa yang seperti ini la yakadu yurad, hampir-hampir tidak ditolak. Bayangkan, ya, menuntut ilmu, jalan untuk membawa kita kepada keselamatan. Orang yang sungguh-sungguh tidak akan celaka, insya Allah. Dia telah mengusahakan sebab terbesar pada dirinya. Makanya ini satu hal yang kita hadirkan pada diri kita, ya, bahwa dengan belajar itu membuka hati kita. Hati orang yang tadinya bermasalah jadi baik, apalagi orang yang hatinya sudah baik asalnya. Maka inilah cara yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan, dan ingat, inilah warisan kebaikan dari generasi sebelum kita yang masih tersisa saat ini, majelis ilmu. Antum sekarang mau cari apa dari generasi yang terdahulu? Mau cari teladan dalam sholat, khusyuk. Hampir kita tidak dapat lagi orang yang khusyuk dalam sholat. Jadi seperti isyarat dalam hadis yang sahih di akhir zaman, itu ketika telah diangkat ilmu yang bermanfaat, ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat sampai kepada Rasulullah SAW, disebutkan hatta dafala ahadukumul masjid fala yakadu yara fihi khashi'an. Sampai-sampai ketika salah seorang dari kalian masuk masjid, hampir-hampir dia tidak dapati seorang pun yang khusyuk dalam salat. Mungkin banyak yang salat, tapi hampir tidak ada yang khusyuk. Panutan dalam amal kurang, karena kebaikan-kebaikan kurang. Kemudian panutan dalam hal kedermawanan juga kurang. Banyak orang yang menyumbang tapi belum tentu ikhlas niatnya, belum tentu dia mengeluarkan harta yang paling dicintai. Ya, ini kita katakan orang menyumbang baik, tapi sumbangan-sumbangan yang bisa menjadi panutan bagi kita kurang. Yang saat ini tersisa adalah kita masih bisa belajar. Buku-buku para ulama sampai kepada kita, bisa kita baca, dan tentu yang akan selalu ada, yang akan selalu menjadi sebab kebaikan kepada kita, yang tidak akan terputus selama-lamanya adalah mohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang di tangannya segala kebaikan. Banyak berdoa. Ini cara untuk selamat di akhir zaman. Makanya menetapi majelis ilmu itu merupakan sisa-sisa kebaikan yang harus kita pertahankan. Kalau majelis ilmu sudah dicabut, bencana akan muncul, bencana akan timbul. Ya, kalau di zamannya Rasulullah SAW saja, setelah beliau wafat, sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, "Faman
menyadari bahwa seiring dengan jauhnya dia dengan ilmu, semakin banyak unsur-unsur keimanan yang berkurang dalam diri. Semakin banyak fitnah-fitnah yang mungkin kuat untuk masuk ke dalam diri karena bentengnya lemah. Ingat, al-ilmu khairun minal ma'. Al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul ma'. Ucapan yang sahih dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Kenapa? Ilmu akan menjagamu dengan izin Allah, sedangkan harta justru kamu yang harus menjaganya. Tapi kebanyakan orang lebih banyak menghabiskan waktunya untuk mencari harta daripada menuntut ilmu. Masih mending daripada yang tidak menuntut ilmu sama sekali. Mencari harta sibuk dengan dunia, fitnahnya besar. Tidak ada benteng penjagaan ilmu, penjagaan iman. Bagaimana orang ini akan selamat? Orang yang belajar saja, membentengi diri saja, belum tentu terlindungi, apalagi yang tidak punya benteng sama sekali. Naudzubillah min dzalik. Makanya ini saya ingatkan, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fi din rahimahumullah, kita belajar dan membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan untuk sekedar lewat, bukan untuk sekedar membaca tanpa ada yang tertinggal. Tidak demikian. Tidak demikian. Ilmu akan menguatkan hati, akan membuka hati untuk menerima kebenaran. Ilmu akan membersihkan kotoran-kotoran syubhat. Banyak yang kita akan dapatkan. Oh, ternyata pemahaman yang benar seperti ini. Berarti apa yang saya pernah pahami dulu keliru. Ini syubhat tersingkirkan dengan ilmu. Kemudian yang akan menetap di hati adalah ilmu yang bermanfaat. Fa amma zabadu fayadhhabu jufaa wa amma ma yanfa'un nasa fayamkutu fil ard. Adapun buih, kotoran syubhat dan syahwat yang tadinya ada di hati akan tersingkirkan seiring dengan datangnya ilmu. Dia akan pergi hilang sebagai sesuatu yang sia-sia. Wa amma ma yanfa'un nas, adapun yang bermanfaat bagi manusia, maka akan menetap di muka bumi. Inilah yang akan menetap di hati. Inilah perumpamaan yang disebutkan dalam Al-Quran tentang fungsinya ilmu ketika membersihkan hati manusia dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fiikum. Kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita di bab, masih lanjutan di bab al-wasiyatu bin nisa atau babul wasiyati bin nisa, wasiat untuk berbuat kebaikan kepada kaum perempuan. Al-Imam Nawawi rahimahullah taala selanjutnya membawakan hadis yang di sini dicantumkan nomornya 276 dari awal hadis. Baik. Beliau berkata, wa an Amr ibn al-Ahwas al-Jushami radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada'i yaqulu ba'da an hamidallaha ta'ala wa athna alayhi wa dzakara wa wa'ad thumma dari Amr ibn al-Ahwas al-Jushani radhiyallahu ta'ala bahwasanya beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu haji wada, haji perpisahan, haji yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda setelah memuji Allah dan menyanjungnya. Ini menunjukkan khutbah itu mesti didahului dengan apa? Memuji Allah Subhanahu wa taala dan menyanjungnya. Dan sebaik-baik pujian dan sanjungan yang merupakan pembukaan khutbah adalah khutbatul hajah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Itu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih yang dikumpulkan dalam sebuah risalah khusus oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Ketika khutbah, berceramah, menyampaikan nasihat, menyampaikan bimbingan, Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu memulai dengan innal hamdalillah sampai membaca 3 ayat yang sering kita lakukan ketika memulai ceramah atau pengajian. Ada sebagian orang hampir tidak pernah menyebutkan khutbah
dibandingkan pujian yang langsung dari wahyu Allah. Kita katakan antum mengatakan misalnya dengan kalimat pujian yang sering dibawakan oleh para khatib, misalnya alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa, boleh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, karena akhirnya sama-sama semua in begitu kan, boleh supaya kelihatan indah. Tapi kita katakan ya harusnya yang lebih sering adalah yang bersumber dari sunnah. Itu pujiannya sudah paling tinggi karena wahyu dari Allah. Ada sebagian orang yang protes masalahnya kalau kita bacakan khutbatul hajah sering di dalam awal kajian, mereka mengatakan seolah-olah itu wajib. Kita katakan tidak wajib. Kenapa antum lebih sering pakai yang tidak ada dalilnya daripada yang ada dalilnya? Lebih mulia mana yang ada dalilnya atau tidak ada dalilnya? Tentu yang ada sunnahnya. Antum sebagai ahli sunnah, kenapa tidak bangga dengan sunnah? Begitu masalahnya. Ahli sunnah tidak bangga dengan sunnah, terus mau bangga dengan apa? Bangga dengan bid'ah. Ya ini tidak kita katakan itu bid'ah, tapi alangkah indahnya seorang yang mengaku sebagai sunnah, dia menyebarkan sunnah selama itu tidak terlarang. Ada yang larang, ada yang protes, ada yang menjadikan fitnah, kan tidak. Kecuali kalau antum saling menyampaikan ini alhamdulillah lantas diserbu orang, kita katakan jangan disampaikan lafaz yang lain. Antum ceramah ya khutbah Jumat di satu daerah yang mereka anti mendengarkan kalimat innal hamdalillah, misalnya kalau ada yang khutbah innal hamdalillah langsung berdiri turun misalnya, kita katakan antum jangan baca ini, iya kan? Karena menimbulkan fitnah. Sekarang apakah di Indonesia ada tempat yang seperti itu? Tidak ada. Bahkan sebagian khotib yang umum membaca innal hamdalillah, kita dengar di sebagian ceramah mereka. Subhanallah. Kenapa ahli sunnah tidak menghidupkan sesuatu yang jelas-jelas ada dalilnya? Sekali-sekali baca yang lain. Ya alhamdulillah ya ala ihsani wa syukur lahu ala taufiqi wa amtinani, boleh. Atau yang tadi alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ini hal yang perlu diperhatikan, bahwa ketika itu sesuatu yang ada dalilnya, ada sunnahnya, maka sebagai ahli sunnah kita lebih bangga untuk menyebutkan hal tersebut, meskipun banyak orang meninggalkannya, iya kan? Ini juga saya sering ingatkan sama ikhwah sekalian. Ya, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah SAW. Antum kalau ingin nasihati orang, kalau ada ayat Al-Quran, ada hadis yang sesuai dengan apa yang ingin aku sampaikan, lebih bagus sampaikan dari hadis dan ayat tersebut. Ya, daripada ucapan yang antum rangkai. Ada sebagian orang masalahnya, dia menyangka, kayaknya orang ini kalau saya sampaikan Al-Quran dan hadis kurang menyentuh hatinya. Masya Allah, kamu yang menciptakan hatinya orang. Allah yang menciptakan hati. Dia menurunkan Al-Quran, dia lebih tahu tentang hati manusia dibandingkan Anda. Masih ingat dulu saya pernah sebutkan kisah tentang Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala. Syekh Utsaimin pernah ditanya oleh seorang pemuda. Pemuda ini sholat di sebuah masjid yang kebetulan masjid itu, dan rata-rata masjid Saudi alhamdulillah itu memang dipilih imamnya ya orang-orang yang menghafal Quran, yakni penuntut ilmu. Ada berapa di antara, ya semua juga, tapi mayoritas begitu. Cuman imam ini punya kebiasaan agak kurang bagus. Dia karena dipandang sebagai tokoh, orang yang berilmu, maka jamaah masjid itu sering datang bertanya. Nabi sholat ada yang bertanya, orang-orang jahil, imam saya ingin melakukan seperti ini, apa hukumnya? Syekh, ini apa hukumnya? Penuntut ilmu ini sering dengar jawabannya. Imam ini kalau menjelaskan kepada orang awam, misalnya orang bertanya tentang wudhu, dia jelaskan yang wajib-wajib saja, yang wajibnya seperti ini, cukup kamu laksanakan. Datang lagi berikutnya tanya tentang mandi janabah, oh wajibnya seperti ini. Pokoknya ringkas-ringkas. Akhirnya penuntut ini tanya, penasaran, datang kepada imam tersebut. Ya Syekh, Anda menjelaskan begini. Kenapa Anda tidak jelaskan sunnah-sunnahnya? Kan itu ada sunnah-sunnahnya yang itu dikerjakan oleh Nabi SAW. Apa jawaban imam ini? Saya tidak ingin memberatkan orang-orang awam. Mereka baru belajar. Syukur-syukur mereka mau bertanya. Kalau terangkan terlalu panjang, nanti mereka lari. Ditanyakan kepada Syekh ini alasannya. Syekh langsung marah.
Beliau mengatakan apa? Katakan kepadanya, apakah Anda lebih sayang kepada manusia dibandingkan Allah dan Rasulnya? Iya kan? Maksudnya Anda mengatakan saya menjelaskan yang wajib-wajib ringkas supaya orang tidak merasa berat. Belum berarti kita menuduh penjelasan Allah yang rinci atau sunnah Nabi SAW menjelaskan dengan sunnah-sunnahnya, anjuran-anjurannya. Tujuannya apa? Memberatkan manusia. Masya Allah. Padahal Rasulullah SAW yang disifati dalam Al-Quran, azizun alaihi ma'anitum, harisun alaikum. Beliau sangat berat. Apa yang menjadi sebab yang menyulitkan umatnya? Sangat bersemangat menyampaikan hidayah kepada umat. Ada yang lebih tinggi daripada kasih sayangnya. Rasulullah SAW di antara manusia kepada umatnya. Itu Tuhan yang keji. Harusnya kalau kita ingin jelaskan sama orang awam, jelaskan semua. Nanti kita sebutkan kalau Anda ingin melaksanakan ini, maka inilah yang wajib, ini mencukupi. Kalau Anda laksanakan ini cukup, dan inilah yang wajib. Tapi kalau Anda tambah dengan yang perkara-perkara sunnah, maka itu lebih utama, lebih afdol, pahalanya lebih besar. Yang sunnah-sunnah ini juga bisa menambah kekurangan-kekurangan yang wajib. Kan indah seperti itu. Jelaskan sesuai dengan ilmu. Jadi apa kesimpulannya yang saya ingin sampaikan di sini? Orang itu ya selalu menilai permasalahan agama dengan hatinya. Dia tidak mengetahui yang menciptakan hati itu adalah Allah, lebih tahu tentang hati manusia. Ada sebagian orang sampai dia menganggap kita mengamalkan sunnah akan menyulitkan orang. Masya Allah. Berarti Rasulullah SAW diutus dengan petunjuk yang menyulitkan manusia. Memang ya, dalam kondisi-kondisi orang belum paham, orang menyangka inilah yang asing, kita perlu perlahan-lahan amalkan dulu yang dikenal masyarakat selama tidak bertentangan. Pelan-pelan kita jelaskan. Tapi ada tahapan. Tapi ada perkara yang orang sudah kenal. Atau ngapain? Tidak amalkan. Ada apa? Orang semua sudah kenal. Orang tidak merasa asing. Kenapa tidak dikerjakan? Jadi ada perkara-perkara orang yang sudah jelas, orang tidak menganggapnya asing, bahkan sebagian besar masyarakat sudah mengetahui itu adalah kebaikan. Kenapa untuk tidak dikerjakan? Apalagi alasannya? Makanya inilah satu hal yang harusnya menjadi kebanggaan seorang yang ingin menjadi ahli sunnah yang sesungguhnya. Kita penuh dengan kekurangan. Kita sadari banyak amal-amal kebaikan yang kita tinggalkan. Kalau kita sudah tahu banyak amal kebaikan yang kita tinggalkan, kenapa ada kebaikan yang mudah kita laksanakan, tidak ada penentangan, tidak butuh waktu banyak juga? Kenapa kita harus tinggalkan? Kenapa kita juga harus masih berat melaksanakannya? Masyarakat sekitar kita juga sudah tahu bahwa itu adalah kebaikan. Misalnya seperti itu. Makanya ini satu hal yang menjadi perhatian bagi ahlu sunnah, karena seseorang itu dianggap sebagai ahlu sunnah ketika dia bangga terhadap sunnah dan banyak mempraktekkan sunnah Rasulullah SAW dalam dirinya. Tentu berbeda dengan orang-orang Allah. Ya, saya pernah memberikan ucapan Imam Khatib Al-Baghdadi yang mengatakan, yang bagi talibil hadits ay yatamayyaza fi amati umurihi an tara'iqil awami bi istimali athari Rasulullah SAW wa tawdhifi sunani ala nafsi. Sepantasnya bagi seorang penuntut ilmu, orang yang belajar hadis Nabi SAW, untuk membedakan dirinya dalam mengamalkan kebaikan daripada kebiasaan orang-orang awam. Caranya dengan apa? Selalu mengamalkan hadis-hadis Rasulullah SAW dan membiasakan pengamalan sunnah terhadap diri. Ini nasihat dari Imam Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami. Kita lanjut. Jadi Rasulullah SAW di Haji Wada memulai ceramah dengan memuji Allah dan athna alaihi, menyanjungnya, wa dzakara wa wa'ad, beliau juga mengingatkan dan menasihati. Kemudian beliau bersabda, ala wastausu bin nisa'i khairan. Setelah memberikan nasihat umum, Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah hendaknya kalian selalu menyampaikan wasiat kebaikan tentang kaum perempuan. Hendaknya
Islam terhadap kaum perempuan yang tentu saja dulu ini tidak didapatkan di zaman jahiliyah. Fa innama huwa awanun indakum, karena sesungguhnya fa innama hunna, ya, karena sesungguhnya mereka kaum perempuan itu adalah awanun indakum, seperti tawanan di sisimu. Ditawan, yakni ketika dia taat kepada suaminya, kepada menikah dengan laki-laki, kemudian berarti dia taat kepada suaminya, maka kedudukannya seperti tawanan. Makanya baru nikah berarti dapat tawanan baru, gitu ya. Ya, ini cuma istilah dalam hadis, ya. Awanun ini perumpamaan bahwasanya dia tunduk kepada perintah suaminya, tentu dalam hal-hal yang tidak melanggar ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama salaf bahkan mengatakan pernikahan itu, tapi ini dikritik sama yang lain, kan nikahu rikun, tahu ya? Pernikahan itu seperti perbudakan. Bayangkan dia menjadi budak suaminya. Ini pernyataan dari sebagian ulama salaf. Kan nikahu rikun, pernikahan itu adalah perbudakan. Maksudnya dalam hal wajibnya bagi perempuan taat kepada suaminya dan tunduknya dia. Makanya ketika dia tunduk dan taat kepada kita, harusnya yang menjadi tuannya ini atau yang menjadi pemimpinnya ini berbuat baik kepada mereka. Laisa tamlikuna minhunna syai'an ghaira dzalik. Kalian tidak memiliki kekuasaan kepada mereka, ya, sedikit pun selain dari hal itu, selain dari ketundukan dan ketaatan, memberikan pelayanan yang baik. Nah, illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah, kecuali kalau kaum perempuan itu atau salah seorang di antara istri misalnya melakukan perbuatan salah yang fatal, kesalahan fatal yang terang-terangan, kesalahan fatal yang terang-terangan, ya, ini perkara yang besar yang berhubungan dengan pelayanan, kurangnya pelayanannya kepada suaminya misalnya, perkara-perkara yang besar yang ini menyangkut hubungan yang harusnya dia perbaiki kepada suaminya, begitu. Inilah yang dikatakan sebagai fahisyah mubayyinah, perbuatan buruk yang fatal yang terang-terangan. Fa in fa'alna, kalau mereka lakukan itu, hukumannya apa? Disebutkan dalam ayat, dalam hadis ini seperti ayat Al-Qur'an. Fahjuruhunna fil madajih. Kalau dia melakukan itu, maka tinggalkanlah dia di tempat tidur. Ya, ini pisah ranjang. Tidur di rumah tersebut, nanti akan ada hadis berikutnya. Ya, jangan sampai melakukan pemboikotan, keluar dari rumah. Kalau masih dalam perkara-perkara biasa, tidur di rumah tapi pisah ranjang bagi suami istri. Dalam kondisi-kondisi tertentu diperbolehkan, seperti Rasulullah SAW pernah menghijrahi istri-istrinya karena kesalahan mereka. Beliau tinggal di sebuah kamar di luar rumahnya. Ini dalam kondisi-kondisi tertentu diperbolehkan kalau sudah parah kesalahannya. Tapi hukum asalnya di dalam rumah. Nanti kita akan bahas hadis yang berikutnya juga menjelaskan hal ini, insyaallah. Kalau dia melakukan itu, maka kalau mereka melakukan itu, maka fahjuruhunna, jauhilah mereka di tempat tidur, ya, dipisah tempat tidur. Wadribuhunna, kalau ini tidak bermanfaat, maka pukullah mereka, tapi darban ghairu mubarrih, dengan pukulan yang tidak menyakitkan, tidak melukai, bukan pukulan yang keras. Jadi dalam Islam diperbolehkan memukul, tapi tujuannya untuk mendidik, bukan untuk mencari sansa, ya, pukul kayak main target. Jadi pukulan untuk pendidikan. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Jadi berusaha dinasihati, kalau tidak mau dipisah tempat tidur, kalau tidak mau juga pukullah dengan pukulan yang tidak melukai, tidak menyakiti. Kalau dia sudah taat, kalau mereka sudah taat, maka jangan cari-cari alasan untuk menyakiti lagi. Dia sudah mau taat, sudah mau tunduk, jangan cari-cari alasan, cari-cari jalan untuk
menyakiti mereka. Ala inna lakum ala nisaikum haqqan. Ketahuilah sesungguhnya kalian punya hak yang harus dipenuhi oleh kaum perempuan terhadap kalian. Jadi terhadap istrimu kau punya hak yang mereka harus penuhi. Wali nisaikum alaikum haqqan, tapi mereka juga punya hak yang harus kalian penuhi. Suami juga punya kewajiban-kewajiban ya, yang merupakan hak istrinya yang dia harus penuhi. Fahaqqukum alaihinna alla yuti'na furushakum man takrahuna wa la ya'dhanna fi buyutikum liman takrahun. Maka hakmu, hak kalian wahai kaum laki-laki terhadap istrimu, hak yang harus istrimu penuhi terhadapmu adalah janganlah dia yuti'na, menempatkan, menjadikan tempat tidurmu diinjak atau ditempati oleh orang yang kamu tidak sukai, dan jangan dia mengizinkan masuk ke dalam rumahmu orang yang kamu tidak sukai. Ala wa haqquhunna, dan ketahuilah hak mereka, hak istri-istrimu yang harus kalian penuhi adalah antuhsinu ilaihinna, hendaknya kamu berbuat baik. Ini hak kewajiban yang harus dipenuhi. Hendaknya kamu berbuat baik kepada mereka dalam hal memberikan pakaian dan memberikan makanan. Kewajiban memberi nafkah kepada istri dalam hal pakaian, dalam hal makanan, yaitu termasuk tempat tinggal mereka. Tentu maksudnya berbuat baik di sini memberikan sesuatu yang sesuai dengan ukuran standar, ukuran yang layak maksudnya. Ya, ukuran orang-orang yang hidup layak di tempat tersebut, yang ini bisa berbeda satu tempat dengan tempat yang lain. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Ini adalah hadis riwayat Tirmidzi. Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini adalah hasan sahih. Nah, ketika ditahqiq hadis ini ternyata paling tidak memiliki dua jalur, yang masing-masing jalurnya ada rawi yang lemah, tapi kelemahannya tidak fatal. Maka bisa saling menguatkan, saling mendukung, karena kelemahan dari kedua jalur tersebut pada masing-masing sanadnya ada rawi yang lemah tapi tidak fatal, sehingga bisa saling menguatkan. Jadi hadis ini paling tidak derajatnya hasan riwayat ini. Hasan karena ada pendukungnya. Baik, hadis ini juga menunjukkan Rasulullah SAW itu sering memberikan nasihat kepada para sahabatnya. yakni alangkah indahnya kalau kita misalnya mengadakan kajian rutin, membaca kitab, di tengah-tengah itu ada nasihat supaya menyemangati kembali, mengingatkan kembali. Apalagi jika banyak terjadi pelanggaran, misalnya kita lihat, kita berikan nasihat, saling menasihati. Ini akan menjadikan hati-hati yang tadinya lalai atau lupa mendapatkan teguran kembali. Kita bahas ini sebaik-baik nasihat adalah dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ya, ketika ini Rasulullah SAW selalu sampaikan di hadapan para sahabat. Ingat Haji Wada ini sudah menjelang dekat-dekat dengan wafatnya Rasulullah SAW. Para sahabat sudah punya iman yang kokoh. Mungkin ada yang bertanya, buat apa dinasihati orang-orang yang sebaik para sahabat? Di antaranya ada Abu Bakar As-Siddiq atau Umar bin Khattab. Kita katakan nasihat itu adalah sebaik-baik sebab untuk membuka hati. Manusia punya kelalaian, punya kesalahan. Mungkin kalau tidak ditegur dia tidak akan berubah karena dia tidak tahu dirinya salah, atau dia tahu dirinya salah tapi perlu dikuatkan hatinya untuk mengakui kesalahan tersebut. Akhirnya mau berubah, tentu sebelumnya bertobat kepada Allah. Ini manfaatnya nasihat. Jadi ada sebagian orang ya, ketika dia tahu ada saudaranya berbuat salah, dia mengatakan cuma kita nasihati, dia sendiri sudah sering dengarkan pengajian, dia sendiri sudah lama mengikuti kajian. Tidak. Nasihat itu bisa membukakan hati manusia. Ketika orang itu lalai, diingatkan, itu pengaruhnya berbeda. Tentu dengan nasihat yang ikhlas. Ya, orang yang mau berubah, ada kebaikan dalam dirinya, disampaikan dengan nasihat yang ikhlas, akan menyentuh hatinya. Fa inna dzikra idza kharaja minal qalbi waqa'a 'alal qalbi. Ucapan salah seorang ulama salaf, Muhammad bin Wasif. Sesungguhnya nasihat atau peringatan kalau keluar dari hati akan mudah masuk ke dalam hati, mudah diterima oleh hati orang yang mendengarnya. Nah,
Baik, ini adalah hadis yang derajatnya hasan atau sahih. Kita lihat faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, minas sunnati fi mau'izati an tubda'a bil hamdi wa tsana'i 'ala Allah bima huwa ahlu. Termasuk sunnah, artinya sunnah Rasulullah SAW, ketika nasihat itu, ceramah itu dimulai dengan memuji dan menyanjung Allah dengan pujian-pujian yang pantas baginya. Sebenarnya semua nasihat, semua ceramah, termasuk khutbah Jumat, ini adalah cuma ini saya syaratnya. Ini khutbah Jumat ada khutbah, ya kan? Tidak ada syarat lain yang disebutkan dalam hadis yang sahih selain tentu setiap kita khutbah kita muji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di situ ada nasihat untuk bertakwa kepada Allah secara umum. Ada ayat Al-Qur'an dan hadis yang dibacakan. Adapun sebagian orang menambahkan harus membacakan misalnya inna Allah wa malaikatahu yusholluna. Tidak ada dalil. Tidak ada hadis yang menunjukkannya. Kemudian membaca salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu kebaikan, tapi bukan merupakan syarat sahnya khutbah. Cukup dia memuji Allah Subhanahu Wa Taala di setiap khutbah tersebut. Sudah dia ingatkan tentang bertakwa kepada Allah, kembali kepada petunjuk Allah, melakukan perintahnya, menjauhi larangannya. Dia bacakan satu ayat Al-Quran, hadis Nabi SAW, sudah cukup. Itu syaratnya khutbah. Ada sebagian orang yang menambah-nambah ini tidak ada dalilnya dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sebagian orang jahil begitu, kalau khutbah ada beberapa kesempatan saya pernah khutbah itu, padahal saya menyebutkan kalimat Sallallahu Alaihi Wasallam, ada langsung yang protes, mana salawatnya? Masya Allah, mana salawatnya? Akhirnya saya bilang sama-sama jamaah, saya bilang jangan didengarkan, itu mungkin orang kurang waras. Ternyata betul kurang waras, saya tidak tahu pertama ada sedikit miring-miring, gitu ya. Ternyata saya bilang saya sudah menyebutkan salawat di dalam khutbah ini, dan itu pun bukan merupakan syarat. Nah, ada sebagian begitu. Makanya antum kadang-kadang menghadapi orang seperti ini perlu sampaikan supaya dia tidak sok tahu, ya. Nah, yang kedua, idza adharatil mar'atu nushuzan fayanbaghi 'ala rajuli ta'dibuha dimnal marahil adiyati. Jika seorang perempuan, istri, ya, melakukan nusyuz, pelanggaran yang berhubungan dengan menunaikan hak-hak suaminya, tentu dengan catatan suaminya juga memenuhi hak-haknya, maka sepantasnya bagi sang suami untuk mendidiknya dengan tahapan sebagai berikut. Ini seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nisa, ya. Yang pertama, al-wa'du, menasehati, mengingatkan. Ada nasihat, menegur dengan cara yang baik. Wat-tarhib, diberikan tarhib, semangat, dimotivasi untuk berbuat kebaikan, untuk melakukan yang baik. Wat-tarhib, dimotivasi apa ini, diberikan ancaman perbuatan buruk, ancamannya begini, kemurkaan Allah, azab neraka dan seterusnya. Wat-tarhib, kemudian dimotivasi untuk melakukan kebaikan, melakukan hal-hal yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahapan yang pertama. Yang kedua, mungkin dirasanya tidak bermanfaat, tidak mempan. Yang kedua, al-hajru fil madaji', meninggalkannya di tempat tidur, kisarannya. Ini tahapan yang kedua. Yang ketiga, ad-darbu
Allah yang terbaik. Kalau ketika menerapkan 3 perkara ini misalnya tidak bermanfaat, maka tempuh cara-cara yang lain yang disebutkan dalam syariat. Mungkin dengan cara melakukan sebab-sebab untuk bisa berpisah karena sudah tidak bermanfaat lagi nasihat misalnya, tidak bermanfaat lagi tahapan-tahapan ini. Cuma yang jelas ada sebagian orang berpikir, kenapa kita tidak langsung misalnya memukul saja dari awal? Kita katakan petunjuk Allah itu yang terbaik. Allah beritahu tentang hati manusia. Memulai dengan tahapan-tahapan seperti ini paling sesuai dengan keadaan manusia. Ya, makanya ini kalau kita lakukan, insya Allah akan mendatangkan kebaikan. Dan yang paling penting kita mempraktekkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam mendapatkan pahala dan keutamaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, faedah yang ketiga, lirrajuli huququn wa lizaujati huquq. Laki-laki atau seorang suami itu punya hak sebagaimana istri juga punya hak. Tentu maksudnya hak di sini diatur dalam syariat, bukan seenaknya kita menentukan sendiri. Jadi kalau mau berislam dengan benar, kembali kepada apa yang diatur dalam agama, bukan dengan ketentuan yang kita buat-buat sendiri. Masing-masing punya hak. Ya, hak itu yang menetapkannya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Rabi'an, yang keempat, la yajuzu lil mar'ati an tasmaha li ahadin bidukhuli baiti zawjiha illa bi idnih. Tidak diperbolehkan bagi seorang perempuan, seorang istri untuk mengizinkan seorang pun untuk masuk ke dalam rumah yang itu merupakan rumah suaminya, kecuali dengan izinnya. Izin ini bisa berupa izin langsung pada setiap perkara atau izin umum. Misalnya ada tamu datang, tamu seorang perempuan atau seorang anak kecil yang disuruh mungkin orang tuanya untuk datang, dia sudah punya izin secara umum. Suaminya mengatakan kalau ada tetangga atau orang yang datang ada keperluan, ya sudah. Atau dia mengetahui suaminya tidak akan marah, ini tidak perlu lagi dia minta harus nasihat setiap orang datang. Jadi kalau misalnya ada yang berkunjung ke rumah seorang istri, 10 orang akhwat, ya telepon suaminya, ada 10 orang namanya fulan, gimana kondisi namanya? Fulan, ada lagi tapi asalnya dari ini, satunya tinggalnya di sini. Tidak mungkin seperti itu. Ada izin secara umum, dia sudah tahu ini orang yang tidak dibenci, dia ada masalah sama suami kita dan keperluannya pun keperluannya baik, maka itu diperbolehkan. Nah, kecuali kalau orang yang tidak kita ketahui, tidak disukai atau ada masalah, maka tidak kita izinkan. Jadi bisa izin itu izin secara khusus maupun secara umum. Baik, kalau misalnya kelima, la yajuzu lil mar'ati tasarrufu fi malir rajuli wa milkihi illa bi idnih. Tidak diperbolehkan bagi seorang istri untuk tasarruf, untuk berbuat. Ya, tasarruf itu berbuat atau mengeluarkan harta suaminya atau sesuatu yang dimiliki oleh suaminya kecuali dengan izinnya. Jadi dia punya uang, membelanjakan sesuatu harus dengan izin, atau punya barang di rumah meminjamkan kepada orang lain harus dengan izin. Itu sudah kita bahas tadi. Izinnya juga bisa izin khusus atau izin secara umum untuk keseluruhannya. Itu sudah mencakup izin dalam hal ini. Nah, tentu kalau seandainya ragu-ragu, lebih bagus minta izin. Lebih bagus minta izin karena ini hukum asalnya dan tidak akan dicela seorang perempuan ketika melakukan hal ini dalam rangka mengikuti ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam.
Sadisannya keenam, yang bagi al-rajuli an yunfiqa ala zawjatihi wa yukrimuha qadra al-istita'ah. Semestinya bagi seorang laki-laki memberikan nafkah atau infak kepada istrinya, memberikan nafkah kepada istrinya dan memuliakannya qadral istita'ah, sesuai dengan kesanggupannya. Perlu dipahami kata-kata sesuai dengan kesanggupannya di sini maksudnya semaksimal usahanya. Ya, ini dia sudah berusaha maksimal dan memberikan nafkah yang cukup. Bukan berarti kalau dia tidak memberikan nafkah yang cukup, dia mengatakan itulah kemampuan saya. Kalau dia belum berusaha maksimal, maka tidak dikatakan itu qadral istita'ah. Dan ini juga termasuk kewajiban yang perlu diperhatikan dalam masalah ini. Maka kita perhatikan bagaimana indahnya syariat Islam yang mengatur hubungan suami dan istri agar bisa terjalin sesuatu yang mendatangkan kebahagiaan bagi kedua belah pihak, dan tentu saja melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, mengikuti aturannya. Maka ini sebaik-baik cara untuk meraih kebahagiaan dan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Baik, berikutnya kita bahas hadis yang selanjutnya karena ini berhubungan dengan hadis yang sebelumnya tadi. Hadis nomor 277. Wa an Muawiyah bin Haidah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ma haqqu zaujati ahadina alaih qala an tut'imaha idza ta'imta wa taksuha idza tasaita wa la tadribil wajh wa la tuqabbih wa la tahjur illa fil bait. Dari Muawiyah bin Haidah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, apakah hak istri kepada suaminya? Apakah hak istri kepada suaminya? Apakah hak istri salah seorang dari kami kepada kami, ini kepada suami? Kalau maka Rasulullah SAW bersabda, antut'imaha idza ta'imta, hendaknya kamu beri makan kepadanya kalau kamu makan. Ya, ini kamu beri makan sesuai dengan apa yang kamu makan. Ya, memberi makan sesuai dengan apa yang dimakan oleh suami. Wa taksuha, memberikan pakaian seperti pakaian, yakni selayaknya seperti kamu pakai. Wala tadribil wajh, tidak boleh kamu memukul, yakni ketika dibutuhkan memukul tidak boleh memukul wajah. Jadi sudah kita bahas, memukul itu tidak boleh dengan pukulan yang mubarrih, melukai atau pukulan yang keras, memberikan bekas. Tidak boleh juga memukul wajah karena wajah ini tempat yang dimuliakan. Ya, tidak boleh memukul wajah. Kemudian termasuk diantaranya tidak boleh memukul dalam keadaan marah, karena itu akan menjadi sebab memukul yang tidak benar. Keadaan marah yang sangat, yani sedang dikuasai kemarahan. Wala tuqabbih, dan tidak boleh kamu menjelek-jelekan dirinya. Tuqabbih termasuk mengatakan berdoa misalnya qabbahallahu wajhak, ya, semoga Allah qabbahaka Allah, menjadikan kamu buruk atau menghina misalnya fisiknya, ini tidak diperbolehkan. Wala tahjur illa fil bait, dan jangan kamu meninggalkan dia, pisah tidur darinya kecuali dalam rumah. Jadi ketika melakukan pisah tidur seperti yang kita bahas tadi, itu dilakukan di dalam rumah, tidak sampai meninggalkan rumah kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu. Baik, kita lihat faedah yang bisa kita ambil ini hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Baik.
Faedah pertama yang kita ambil dari hadis ini, tahrimu darbil wajh likaramatihi, diharamkan memukul wajah. Ini berlaku untuk semua, ya, baik itu memukul istri untuk pendidikan, memukul anak, itu tidak diperbolehkan memukul wajah. Makanya menampar itu bukan termasuk cara memukul yang disyariatkan dalam Islam. Haramnya memukul wajah karena kemuliaannya, karena wajah itu dimuliakan. Kemudian yang kedua, tidak diperbolehkan ta'yir, menjelek-jelekan atau menghina istri, atau sebaliknya istri menghina suami dengan menyebutkan kejelekan fisik, keburukan fisik, atau merendahkan misalnya dari keadaannya. Bidamamatil khilqah, yaitu merendahkan atau menjelek-jelekan fisiknya. Il kullu khalqillahi hasan, karena semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala adalah baik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, ya, fa ahsana suwarakum, Allah lah yang menjadikan baik untuk kamu. Thalithan, yang ketiga, yang bagi ar-rajuli ma'rifatu haqqi zawjatihi liwa'diha ilaiha. Semestinya bagi seorang suami itu mengenal hak-hak istrinya agar dia bisa menunaikan hak-hak tersebut dengan benar kepada istrinya. Jadi kedua-duanya saling mengenal hak untuk bisa ditunaikan dengan baik. Khamisan atau rabi'an, yang keempat, al-hajru fil mabit wasilatun litaqdibil mar'ati illa limujib. Al-hajr, meninggalkan, melakukan pemisahan ranjang, ya. Al-hajru fil mabit, tidak bermalam. Seorang laki yang tidak bermalam dengan istrinya ketika yang mendidiknya, menasihatinya, ini merupakan sarana untuk mendidik istri yang berbuat salah, kecuali dalam kondisi-kondisi yang mengharuskan. Misalnya dia harus keluar rumah, seperti tadi yang saya sebutkan di sini. Waqad thabata, karena disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi SAW pernah meninggalkan istri-istrinya tidur di luar, di sebuah kamar khusus yang dibuatkan untuk beliau SAW di luar rumahnya. Yang ini dibawakan dalam Sahih Bukhari, hadisnya dalam Sahih Bukhari, dan dibuat bab oleh Imam Bukhari dengan apa? Babu hijratin Nabi SAW nisa'ahu fi ghairi buyutihinna. Bab Nabi SAW pernah Jadi Imam Bukhari mencantumkan dalam bab Nabi SAW pernah memboikot, meninggalkan istri-istrinya di luar rumah. Yani tidak dalam rumah beliau, meninggalkan mereka dan bertempat di sebuah kamar di luar rumah istri beliau SAW. Faedah yang terakhir, haqqu zawjati it'amuha wa kiswatuha wal infaqu 'alaiha, merupakan hak istri yang wajib dipenuhi suami adalah memberi makan, memberi pakaian, dan memberi nafkah untuk kebutuhannya sehari-hari. Tentu dengan wajar, ya, ukuran yang standar, yang wajar, yang layak, yaitu memberi makan, memberi pakaian, dan memberi nafkah kepada istrinya. Wa yahrumu an yamna'aha syai'an min dzalik, dan diharamkan bagi suami untuk tidak memberikan atau tidak menunaikan kewajiban ini kepada istrinya, tidak menunaikan salah satunya kepada istri, diharamkan. Au yu'tiyaha al-fatata ihtiqaran laha,
sesuatu yang tidak layak untuk merendahkannya. Tidak pantas memberikan sesuatu yang tidak layak dari nafkah dalam rangka untuk merendahkannya. Ini diharamkan dan tidak diperbolehkan. Makanya hadis ini juga menunjukkan Islam sangat menghargai dan memuliakan kaum perempuan serta menjaga hak-hak mereka dengan mewajibkan hal-hal yang disebutkan dalam penjelasan hadis ini. Barakallahu fikum. Sampai di sini kita cukupkan. Semoga apa yang kita kaji bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang. Karena sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Namanya silakan. Kuat